Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kelas Business Intelligence and Analytics, chapter 7 dari buku yang kita pakai. Chapter 7 ini mengenai Big Data, Concepts, and Tools. Saya kira kalian sudah cukup familiar dengan istilah big data ini. Ya, big data itu sering sekali disebutkan sebagai teknologi terkini di dalam bidang database. Ya, oleh karena begitu banyak data yang dikumpulkan oleh perusahaan, maka dari itu diperlukan suatu teknologi baru supaya perusahaan dapat menghandle data yang demikian banyaknya. Teknologi konvensional terkait manajemen data itu mungkin tidak bisa mengatasi data yang demikian banyak. Ya, maka dari itu ada beberapa teknologi terbaru yang dapat menghandle data yang mempunyai jumlah yang sangat besar. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kita mengerti dulu definisi dari big data itu sendiri. Ya, big data itu merupakan massive volumes of data analyzed by huge organization. Ya, di sini kita lihat ada istilah massive volumes. Ya, sesuai dengan namanya big, ya, big data. Volumenya masif. Apa sih yang dimaksud dengan volume? Ya, file size-nya. Ya, file size-nya dan jumlah datanya itu banyak. Big data sendiri itu growth-nya eksponensial, artinya berkembangnya sangat pesat sekali. Dan available, ya, sangat ada, ya, availability-nya itu banyak di mana-mana. Lalu use of information, both structured and unstructured. Ya, jadi data yang dikumpulkan di dalam big data ini itu bisa structured maupun unstructured. Nah, dari data yang demikian banyaknya ini, kita mau tahu apakah ada nilai-nilai pola, ya, sesuatu yang bisa kita dapatkan dari data itu, ya, new value outside conventional data sources. Nah, dibandingkan dengan database yang konvensional yang terbatas untuk menyimpan jumlah data yang tidak bisa terlalu besar. Dari data big data yang sekarang itu kita bisa mendapatkan sesuatu value yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari konvensional data sources. Ya, karena datanya besar, banyak hal yang bisa kita telusuri, yang banyak bisa kita analisa lebih dalam, ya, dengan adanya data besar itu. Nah, big data datangnya dari mana? Source datanya bisa dari website. RFID, ya, kalau penggunaan sensor, lalu GPS, sensor-sensor, social networks, medical records, dan lain-lain. Ya. Apalagi sekarang didukung dengan IoT, Internet of Things, ya, di mana banyak devices itu terkoneksi dengan internet. Ya. Jadi bukan hanya terkoneksi saja, tapi juga mereka ada data yang dikirimkan ke dalam internet. Ya. Contohnya IoT Smart Home. Ya, IoT Smart Home itu ada sensor-sensor, misalnya sensor pintu. Ya, siapa saja yang bisa mengakses pintu itu, kapan pintu itu bisa dibuka. Nah, itu data-datanya bisa dikumpulkan, bisa ditransfer ke internet lalu diolah. Ya, itu baru satu sensor pintu, belum sensor yang lainnya. Ya, misalnya sensor jendela atau sensor pergerakan yang bisa mendeteksi adanya orang di dalam rumah. Nah, itu sensor-sensor lainnya, ya. Nah, ini volume dari big data, ya. Kita cukup familiar dengan, ya, kilobyte, ada megabyte, gigabyte, terabyte. Mungkin sampai di sini, ya, terabyte. Nah, lebih banyak dari terabyte itu ada petabyte, ada exabyte,
ya ada zettabyte, ya mungkin sekarang kita berada di posisi zettabyte, yaitu 10 pangkat 21. Di atas itu masih ada lagi, ada yottabyte. Nah, di atas yottabyte ada brontobyte, ada gigabyte, ya meskipun dua ini itu masih belum masuk ke dalam SI, ya International Systems of Unit. Ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa besar datanya ya dalam zettabyte ini. Nah, ini salah karakteristik dari big data, ada 6 V's. Ya, yang pertama volume, increase in data volume, size-nya itu banyak, besar. Ya, lalu variety, all types of format. Ya kan tadi kita lihat data source dari big data tuh bisa dari berbagai macam sumber. Nah, itu kan formatnya bisa beda-beda. Ya, lalu velocity, seberapa cepat datanya itu dimasukkan, ya, is being produced and processed. Lalu veracity, nah veracity ini related ke accuracy, ya, integritas data itu, kualitas datanya dan kebenaran dari data yang diproduksi, yang di-create, ya. Lalu variability ini berhubungan dengan data flow, ya, highly variable of data flow. Lalu value proposition. Nah, value proposition karena datanya banyak, kita bisa melihat mengambil suatu value dari itu. Ya, contain more patterns and interesting anomalies than small data. Ini juga berlaku untuk statistik, ya. Kita kan sewaktu kita belajar statistik, kita mempelajari adanya sample size. Nah, semakin banyak sample size-nya, dan apabila sampel size-nya semakin mendekati populasi, yaitu akan semakin baik, ya, karena ada hal-hal, maksudnya kalau kita bicara mengenai sampel, itu kan ada error, ya, error rate, ada sampel yang tidak dimasukkan, gitu ya, ada poin-poin yang tidak dimasukkan ke dalam sampel. Nah, ini menjadi error. Akan tetapi big data dia mengconsider banyak sekali data yang mungkin sekali jadi populasi, dan dengan adanya data yang sedemikian banyak, kita bisa melihat ada kemungkinan, kita bisa melihat adanya pattern, ya, adanya pattern dan juga sesuatu anomali, kelainan yang bisa kita lihat hanya dengan melihat big data itu, ya. Kita tidak bisa melihat adanya pattern ataupun anomali yang terjadi dari data yang biasa, data yang kecil. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di figure 7.3 slide nomor 5, halaman nomor 5, ini adalah high level conceptual architecture for big data solution. Nah, ini dari Aster Data, ya, perusahaannya Teradata. Nah, di sini kita lihat sumber datanya, ya, sumber datanya itu macam-macam sourcesnya, ya, dari ERP, supply chain management, customer relationship management, images, audio and video, machine logs, ada data text, belum lagi data dari social media. Di sini kita bisa bagi menjadi move, manage, sama access. Ya. Nah, datanya dari sources ini dipindahkan, ya, di dalam ini, ya, stage move, ya, data platform, ya, ada data platform di sini. Itu apa aja yang dilakukan? Fast data loading and availability. Data itu dilakukan filtering dan processing, ya, termasuk data cleaning di sini. Lalu data management, ya, data lake, ya, data warehouse, ya, ada di sini. Lalu deep history, online archival, ya, datanya di archive. Lalu manage sama access. Nah, ini ada sistem integrated data warehouse, ya, business intelligence, predictive analytics, operational intelligence, ada di sini. Nah, lalu integrated discovery platform, ada data discovery, ya, data mining, fast fail hypothesis testing, path graph time series analysis, dan pattern detection. Nah, jadi di integrated discovery platform ini dilakukan analisa data, ya, analisa datanya di sini. Nah, lalu ada analytic tools-nya dan apps-nya, ya, ini disesuaikan dengan bidangnya, ada marketing, application, BI, data mining, math and statistics, dan juga language. Nah, lalu users-nya dalam perusahaan itu bisa macam-macam, ya, bisa marketing, executives, operational systems, customer partners, frontline workers, ya, buruh misalnya,
lalu staff yang ada di garis depan, business analyst, data scientist, begitupun juga engineers. Ya. Nah, ini merupakan high level conceptual architecture ya, yang dimana dia menggambarkan proses big data ya, big data solutions. Nah, ada beberapa statement yang kita harus pikirkan ya sebelum kita mengaplikasikan big data ya, bergerak untuk mendeploy big data. Yang pertama adalah you cannot process the amount of data due to platform limitation. Yang kedua, you want to involve new contemporary data sources into analytic platform. Lalu, you need to integrate data as soon as possible for analysis. You want to work with a schema on-demand data storage paradigm. The data is arriving so fast so that your traditional analytics platform cannot handle it. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam perusahaan, yang mungkin mereka atau perusahaan itu perlu mengconsider ya, perlu memikirkan untuk memakai big data ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini itu dapat diaddress oleh teknologi big data. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari implementasi big data, ya, khususnya big data analytics. Ya, ada key success with big data analytics. Ada apa saja? Clear business need. Ya, tujuan dari analisa data itu untuk apa? Lalu juga perusahaan perlunya apa saja sih business need. Lalu strong committed sponsorship. Ya, apakah teknologi big data yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan itu benar-benar didukung oleh top management team ya, atau didukung oleh owner dari perusahaan. Selanjutnya, alignment between business and IT strategy. Nah, ini perlu ada alignment antara strategi bisnis dan juga IT strategy. Ya, di mana keduanya ini tidak boleh saling bertolak belakang, namun strategi bisnis dan IT strategy itu harus saling mendukung. Ya, harus saling support dan tidak boleh bertolak belakang. Nah, lalu effect based decision making culture. Nah, ini terkait dengan culture yang ada di perusahaan. Ya, dalam perusahaan bagaimana mereka come up with decision making. Ya, apakah mereka selalu memutuskan sesuatu berdasarkan data, ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, jika iya, nah, ini mungkin akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan apakah big data analytics ini dapat sukses diimplementasi dalam perusahaan. Lalu a strong data infrastructure. Ya, tentunya big data itu kan dia harus menghandle data yang demikian banyak. Oleh karena itu, infrastruktur data ya benar-benar harus diperhatikan. Lalu right analytics tools. Nah, untuk menganalisa data yang sedemikian besar, diperlukan analytics tools yang mumpuni, yang baik, yang dapat menghandle data itu. Tapi bukan hanya untuk menganalisis saja, akan tetapi hasil dari analisanya itu dapat mudah dimengerti, ya, sehingga interpretasinya juga bisa lebih mudah dilakukan, ya, dan lebih akurat, ya, karena tampilan dari analisa datanya itu mudah dipahami, ya, itu sangat penting sekali, ya, karena ya percuma saja kalau datanya banyak tetapi hasil analisanya salah atau kurang mudah dipahami ya, sehingga datanya itu hasil analisanya tidak bisa diinterpretasi dengan baik. Lalu personal with advanced analytical skills. Nah, ini berhubungan dengan human resources yang mampu melakukan big data analytics ya. Karyawan-karyawan yang terkait dia setidaknya harus mempunyai kemampuan untuk melakukan analytical skills ya, yang didukung oleh ilmu-ilmu yang terkait ya, misalnya ilmu management science, statistics, mathematics, bisnis tentunya ya, untuk mendukung analisa data ya, analisa datanya dan memberikan interpretasi, lalu juga memberikan solutionnya. Nah, big data didukung oleh
teknologi yang terbaru ya, New Computational Technology. Nah, ada beberapa New Computational Technologies yang sekarang sedang berkembang. Yang pertama adalah in-memory analytics ya, di mana analytical computation itu diproses di dalam memori. Ya, kita tahu bahwa memori itu punya kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan database, dengan hard drive ya, hard drive kita meskipun SSD juga sekarang makin cepat, kecepatan untuk melakukan processing datanya, akan tetapi memori itu tetap lebih cepat ya. Di sini kita bicarakan tentang RAM, ya, Random Access Memory. Dan proses analytical computation-nya itu dilakukan dalam RAM, ya, di mana kecepatannya itu sangat cepat. Lalu ada in database analytics. Nah, ini juga teknologi yang baru. Performing data integration and analytic functions inside the database. So you won't have to move or convert data repeatedly. Nah, ini di dalam database. Nah, dalam database-nya ini yaitu didukung oleh hardware yang juga bagus ya. Hardware-nya berupa hard drive, mungkin sudah dipakai SSD. SSD yang bisa saja teknologinya sekarang kan yang paling baru NVMe ya, NVMe versi 2 kalau tidak salah. Nah, ini udah sangat cepat sekali ya untuk proses analytics-nya itu bisa dilakukan. Lalu grid computing. Nah, ini bicara mengenai parallel computing ya. Jadi menggunakan banyak komputer, banyak CPU ya untuk melakukan proses komputasi ya. Jadi shared centrally managed pool of IT resources. Nah, lalu yang terakhir adalah appliances. Nah, appliances ini brings together hardware and software in a physical unit that is fast, scalable, and as needed basis. Nah, ini teknologi terbaru yang saya kira ini dipakai atau menjadi basis dari IoT, ya, Internet of Things. Ya, jadi gabungan antara hardware and software dalam physical unit dan datanya itu bisa ditransfer secara cepat, bisa dikembangkan lebih lanjut jika diperlukan, dan as needed basis. Oke. Manfaat dari big data itu banyak ya. Tadi kita sudah bahas dengan menggunakan big data kita bisa tahu hal-hal yang tersembunyi yang sebelumnya kita nggak pernah tahu. Kita dapat menemukan pattern, value yang baru, lalu juga menemukan suatu anomali, keanehan di dalam data, karena demikian besar datanya, kita bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat sebelumnya. Ya, karena dulu sebelumnya datanya itu kecil. Akan tetapi meskipun benefitsnya banyak, big data itu juga ada challenges-nya, ada tantangannya. Yang pertama adalah data volume, semakin banyak datanya. Ya. Lalu data integration-nya, hubungan antara satu sumber data dengan sumber lain. Nah, itu mungkin bingung gitu ya, gimana integrasinya. Ya. Lalu juga mengenai konsistensi data. Ya. Lalu processing capabilities. Ya, karena datanya semakin besar, kapabilitas untuk melakukan processing datanya juga semakin besar. Oleh karena itu diperlukan hardware dan juga software yang bagus. Ya, yang canggih untuk mengelola data itu. Lalu mengenai data governance. Nah, data governance ini terkait dengan privacy juga, ya. Bagaimana data itu disimpan, lalu apa yang harus, lalu juga bagaimana jika data itu bocor, ya, dan ya terkait hal-hal itu ya, data governance, ya, tata kelola data. Lalu skills availability. Nggak semua orang familiar dengan big data, ya khususnya untuk melakukan big data analytics. Ya diperlukan skills yang baru, yang ya tergolong baru sekarang, dan tidak setiap orang itu punya skills itu. Nah, tapi saya rasa makin kesini itu akan semakin banyak ya orang-orang yang concern dengan big data, ya khususnya data analytics, data analis, ya data scientist itu makin kesini makin banyak dan mereka kemungkinan besar sudah mempelajari big data itu apa dan bagaimana melakukan manajemen dengan database management system dengan big data dan juga bagaimana melakukan analytics ya, di dalam big data.
itu skills availability. Lalu yang terakhir adalah cost. Nah, ini cost yang menjadi masalah karena cost untuk memaintain big data sistem itu tidak kecil. Ya, perusahaan tentu harus melakukan investasi yang tidak sedikit ya apabila mereka mau mengimplementasi big data ini di dalam perusahaannya. Ya, jadi hitung-hitungan investasi IT-nya itu harus jelas ya apakah keuntungan untuk mengimplementasi big data itu lebih besar dibandingkan cost yang dikeluarkan. Oke. Business problems addressed by big data analytics ya. Kalau kita melakukan big data analytics itu bisa mengatasi masalah-masalah bisnis yang seperti apa. Ada banyak di sini. Kita bisa list satu-satu. Process efficiency and cost reduction. Ya, ini masalah bisnis yang paling selalu muncul ya. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis secara efisien ya, operasionalnya itu ditekan seefisien mungkin ya untuk mengurangi cost. Lalu brand management, revenue maximization, cross-selling, upselling, enhance customer experience, improve customer service, identifying new products and market opportunities, risk management, dan masih banyak lagi. Ya, kita lihat di sini betapa pentingnya big data analytics ini ya untuk keperluan bisnis. Teknologi-teknologi big data ada apa aja? Ada MapReduce sama Hadoop. Saya nggak akan bahas detail di sini. Ya, kalau kalian tertarik mengenai MapReduce atau Hadoop, kalian bisa googling ya atau cari tutorialnya di Google atau di YouTube. Ya. MapReduce itu apa? Itu merupakan sebuah teknik atau programming model yang popularized by Google yang that distributed the processing of very large multi-structured data files across a large clusters of machines. Nah, ini MapReduce. Ya, jadi kalau kita mau menginterpretasi data big data, nah ini ada ini yang umum sering digunakan ya MapReduce. Lalu Hadoop. Hadoop itu framework ya, merupakan framework dan dia open source ya. Open source framework for processing, storing and analyzing massive amounts of distributed unstructured data. Nah, ini juga banyak digunakan untuk big data ya, Hadoop dan MapReduce. Nah, ini arsitekturnya ya, Apache Hadoop ecosystem. Ya, kita lihat di sini ada management and monitoring, ada coordination, workflow and scheduling. Ya, ini ekosistemnya. Ya, jadi ekosistemnya ada banyak sekali sistem yang terlibat ya. Ada scripting itu pakai Pig, machine learning Mahout, query pakai Hive, distributed processing pakai MapReduce, storage pakai HDFS, NoSQL database pakai HBase, lalu data integration pakai Scoop atau REST atau ODBC. Nah, ini merupakan ekosistem yang jadi satu kesatuan. Ya, ini adalah ekosistem Apache Hadoop. Ya, yang terdiri dari berbagai macam sistem-sistem yang kecil-kecil ya. Di dalam Big Data Technologies, kita tidak mengenal SQL ya, tapi NoSQL atau not only SQL atau SQL ya, NoSQL. Like Hadoop, process large volumes of multi-structured data. Ya, jadi NoSQL itu sama seperti Hadoop, di mana kalau kita menggunakan NoSQL, itu kita bisa memproses data yang demikian banyak dan juga multi-structured data. Nah, ini serving up discrete data stored among large volumes of multi-structured data to end user and automated big data application. Ya, di sini kita lihat NoSQL ini dapat menyimpan data ya, discrete data, dan juga dapat mengotomasi aplikasi-aplikasi big data. NoSQL and Hadoop can work in conjunction. Dapat dijalankan secara bersama-sama ya, Hadoop dan NoSQL. Ya, contoh dari NoSQL itu HBase, Cassandra, MongoDB. Nah, kalian bisa cari tahu, googling ya, ada Cassandra, MongoDB yang saya dengar itu juga sering digunakan.
Nah, ini coexistence of Hadoop and data warehouse. Ya, jadi Hadoop ini untuk menghandle big data, ya. Lalu ada legacy system, ya data warehouse di sini. Dan ini dapat bekerja secara bersama-sama, ya, dapat dijalankan secara simultan. Ya. Di sini untuk handle big datanya. Kalau ini yang bagian sini ya mungkin untuk menghandle data yang biasa. Ya. Nah, kita lihat di bagian source datanya ya, di developer environment, di bagian big data itu sumbernya dari sensor, dari blok email, dari web, dari docs, PDF, dari images, videos. Ya. Ini bisa bekerja secara bersama-sama karena si big data yang di sini, yang di Hadoop ini dia handle different sources of data. Ya. Sedangkan yang di integrated data warehouse yang konvensional, dia sumber datanya, source datanya itu dari CRM, SCM, Supply Chain Management, dari Enterprise Resource Planning, dari sistem-sistem legacy, ataupun third party applications. Nah, ini bisa bekerja secara berbarengan. Ya. Nah, kenapa bisa bekerja secara berbarengan? Karena sumber datanya ini juga beda. Ya. Ini big data karena data dari sensor aja itu kan besar sekali. Ya. Belum lagi dari web. Ya. Sosial media pun bisa dimasukkan ke dalam Hadoop, ya, dihandle oleh Hadoop. Oke. Jadi sistem seperti ini sangat dimungkinkan, ya, big data sistem dan dijalankan juga secara bersamaan dengan data warehousing system. Oke. Nah, big data vendors. Itu ada siapa saja big data vendors? Ada ya tadi ada Hadoop, ada Microsoft juga ada, Cloudera, AWS. Ini AWS yang lagi naik daun ya AWS, lalu Hortonworks, MAPR, IBM pun main di dalam big data. Ya. Lalu ada MongoDB, Oracle, NoSQL, DataStax, Cloud, dan Cassandra. Nah, ini merupakan vendor-vendor yang main dalam bidang big data. Ya. Nah, di sini ada statement. Kita lihat big data technology and services market will grow at a 26.4% to 41.5 billion through 2018, or about 6 times the growth rate of the overall IT market. Nah, ini perkembangan big data yang kedepannya itu akan semakin masif, ya, semakin banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, ini big data platforms. Ya, ini dari IBM, ya, IBM Infosphere. Dia juga main di big data ya IBM. Ini arsitektur dari IBM Infosphere. Kita lihat banyak sekali ya framework di dalamnya. Ya, ada optional IBM Analytics Discoveries, ada apps, infrastructure-nya, lalu connectivity and integration, web console, Eclipse tools, ada besar sekali. Ya, sesuai dengan data yang harus di-handle, framework, arsitektur aplikasi untuk menghandle big data-nya itu pun juga besar. Ya, karena datanya besar, arsitekturnya juga besar. Ya, banyak. Ya, banyak framework-framework lain yang terlibat, sistem-sistem aplikasi-aplikasi yang di dalamnya ya digabungkan, diintegrasikan jadi satu dan jadilah big data platforms. Nah, ini big data platform. Kalau yang sebelumnya dari IBM Infosphere, kalau yang ini dari perusahaan yang berbeda yaitu Teradata. Ya, ini Teradata Aster Architecture. Ya, kalau Teradata Aster Architecture ini disebut dengan Aster and Cluster Architecture. Ya, kita lihat di sini ada analytics, ya, queries answers, ada QuidNote, ya, ada QuidNote Group, queries answers, BI, business intelligence tools, and rule engine. Ini dibagi dua node-nya, ada QuidNote, ada worker node. Ya. Lalu ada external data sources, ya dari data sources ini diambil, dimasukkan ke dalam bagian analytics di sini. Ya, ada loader node ya untuk mengload data, ya, ini kayak ETL-nya ya, proses ETL-nya di sini. Ya, lalu ada data export di sini untuk ke external data.
Ya, jadi data source dari luar di load masuk ke dalam Aster, ya, lalu diproses oleh worker node, lalu digabungkan oleh queen node, nah, lalu muncul queries answers, ya, ditarik datanya melalui query untuk keperluan analytics dan juga untuk keperluan BI tools dan rules engine. Nah, ini kurang lebih garis besarnya ya Teradata Aster. Kalau kita lihat di sini, tiap perusahaan punya kekasan masing-masing ya. Ada kalau IBM dia sangat kompleks, kalau Teradata ini ya seperti ini ya, tidak terlalu kompleks atau mungkin ini versi simplified-nya. Ya, oke, saya kira itu aja poin-poin penting yang harus kita pelajari di dalam chapter ini mengenai big data. Chapter ini sangat singkat, ya. Apa yang kita pelajari mengenai big data itu masih kulitnya saja. Kita masih perlu banyak belajar mengenai big data. Mungkin itu bisa jadi satu mata kuliah sendiri, saya rasa, kalau kita benar-benar mempelajari big data luar dalam, ya, sampai benar-benar detail. Tapi saya rasa ini cukup untuk pendahuluan, ya, atau untuk pengenalan dasar mengenai big data. Ya. Oke, baik. Saya kira itu saja untuk pertemuan online kelas kita hari ini. Ya, apabila ada pertanyaan seperti biasa dapat bertanya langsung ke saya ya via forum ataupun via instant messenger, Line atau WA. Oke, saya kira kalau nggak salah masih ada satu kali pertemuan lagi, ya, itu kita akan membahas chapter yang terakhir. Ya, baik. Terima kasih sudah menonton. Ya, jaga kesehatan. Ya, jangan lupa untuk selalu berdoa, ya, dan juga kita minta mohon kepada Tuhan supaya wabah ini dapat cepat berlalu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.